Jelang purna tugas, ASN Balangan dapatkan pembekalan. Sambut Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, sejumlah instansi di Kabupaten Balangan adakan peringatan Isra Miraj. DP3A adakan rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak. Cegah penyebaran virus COVID-19, gugus tugas lakukan penyemprotan serentak. Ujian nasional tahun 2020 ditiadakan, kelulusan siswa ditentukan nilai rapot. Pandemi COVID-19, pedagang akui penurunan omset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Edi Asnaryadi, berikut batarbangan selengkapnya. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Depapuyupam adakan pelatihan bersama ASN Kabupaten Balangan yang memasuki masa purna tugas bertempat di Aula Kimo Dapam Hotel Syariah Banjarbaru, Selasa 17 Maret 2020. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Depapuyupams adakan pelatihan bersama ASN Kabupaten Balangan yang memasuki masa purna tugas bertempat di Aula Kimo Dapam Hotel Syariah Banjarbaru, Selasa 17 Maret 2020. Dalam sambutannya, Kepala BKPPD Kabupaten Balangan, Sofrianur berharap semoga semua PNS yang akan memasuki masa pensiun ini agar siap menghadapi situasi dan kondisi yang akan dihadapinya. Mungkin pada saat masih aktif sebagai ASN, itu segala fasilitas dan lain-lain itu memang sangat mengenakan, nyaman. Nah, setelah pensiun mungkin ini akan terasa. Sofrianur juga menyampaikan, dalam pelatihan ini agar mereka mempersiapkan dan mempunyai gambaran yang jelas untuk mengisi waktu pensiun. Jadi dengan ini kami khususnya di bidang perikanan memberikan gambaran tentang sistem bioflok, yang nantinya kami berharap para peserta bisa mengaplikasikannya untuk menambah penghasilan mereka. Di samping itu juga, Kepala Cabang Bank Kalsel Huzaimi dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya di sini berfungsi dan bertujuan bahwa pembayaran pensiun bisa tetap melalui Bank Kalsel, sebagaimana pada saat mereka masih aktif, tentunya untuk memudahkan mereka dengan pelayanan dan fitur-fitur yang telah kami sediakan. Selama aktif dan sebagai PNS, itu gajinya memang melewati Bank Kalsel atau bank daerah. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini juga tetap kami bisa melayani mereka walaupun sudah pensiun. Sementara itu dalam paparannya, Hilmi Arifin selaku owner Depapuyupams Banjarbaru mengedukasi para peserta pelatihan agar beralih ke sistem bioflok karena keunggulannya yang cukup banyak seperti hemat air, ramah lingkungan, dan efisiensi pakan 30% hingga 40%. Nah, jadi harapan ulun selaku owner di Papuyupam, kita kembangkan bioflok ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hilmi Arifin juga menambahkan tentang prosedur pemasarannya yang sangat mudah dan sangat menguntungkan, yang mana membuat antusias para peserta untuk ikut membudidayakannya. Keesokan harinya, para peserta diajak langsung melihat sekaligus praktek pembuatan kolam ikan di Depapuyupams. Akhyar, selaku Kepala Sekolah SDN Muara Jaya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan atas terselenggaranya kegiatan pembekalan ini. Lebih lanjut, dikatakan Akhyar kegiatan ini sangat membantu khususnya bagi ASN yang sudah purna tugas, dengan harapan bisa berlanjut untuk di tahun berikutnya. Senada dengan hal itu, Sufinah selaku guru SDN Maradap mengatakan,
Dengan adanya kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi para anggota yang sudah purna tugas, utamanya dalam hal bertambahnya penghasilan yang didapat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 PNS yang terdiri dari beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sejumlah instansi di Kabupaten Balangan adakan peringatan Isra Mi'raj di tempatnya masing-masing. Instansi tersebut diantaranya yaitu Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Polres Balangan, dan Sekretariat TPPKK Kabupaten Balangan. Sambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sejumlah instansi di Kabupaten Balangan adakan peringatan Isra Mi'raj di tempatnya masing-masing. Instansi tersebut diantaranya yaitu Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Polres Balangan, dan Sekretariat TPPKK Kabupaten Balangan. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Balangan Muhammad Yamani mengatakan, kegiatan ini tidak lain adalah untuk silaturahmi dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Maksud dan tujuan kami melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dan haulan berkumpul yang ke-15 ini tidak lain adalah pertama untuk silaturahmi, yang kedua kita ingin menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dengan peringati Isra Mi'raj, mudah-mudahan menambah semangat dan motivasi kita untuk lebih rajin beribadah, khususnya ibadah salat, karena ajaran yang terkandung dalam Isra Mi'raj itu tidak lain adalah diantaranya ibadah salat. Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Nursida Ansyarudin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Ketua 2 TPPKK Kabupaten Balangan, Aspiani Ruskaryadi berharap semoga tausiah dari Kiai Haji Samsul Arifin dapat diserap dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi warna dalam sikap dan tindakan untuk bisa melaksanakan tugas serta berinteraksi dengan sesama, baik di lingkungan tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Terpisah, Kepala Polres Balangan AKBP Nur Hamid mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamid juga menyampaikan, tema yang diangkat ini bertujuan sebagai pengingat bahwa dalam melaksanakan tugas Polri harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Di mana kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Polres jajaran, terutama personil Polres yang ada di Balangan. Di sisi lain, kami juga dalam rangka Isra Mi'raj ini berdoa bersama-sama yang tujuannya adalah untuk Polres Balangan, personil Polres Balangan, dan warga sekitarnya dan masyarakat Kabupaten Balangan, insya Allah terhindar dari wabah penyakit yang viralnya itu penyakit corona. Peringatan Isra Mi'raj ini juga sekaligus untuk berdoa bersama-sama agar Polres Kabupaten Balangan, warga sekitarnya, dan masyarakat Kabupaten Balangan terhindar dari virus corona. Selain instansi pemerintah, masyarakat pun turut menggelar peringatan Isra Mi'raj, seperti misalnya di Desa Sungai Awang, Kecamatan Lampihung yang juga dihadiri Bupati Balangan Ansyarudin. Dalam sambutannya, Ansyarudin mengucapkan rasa syukurnya karena dapat berhadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di majelis yang bertempat di Sungai Awang ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu saja saya atas nama pimpinan wilayah Kabupaten Balangan mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada para habaib, para alim ulama, tokoh agama yang mana pada malam hari ini bisa berhadir di tempat ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang sama, Habib Muhammad Assegaf dalam tausiahnya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya sedikit akan membacakan tapi langsung terjemahnya. Nah, kalau langsung bahasa Arab nanti ada penterjemah. Nah, jadi sedikit tapi kita mengambil tabarrukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam menyebut daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan
adakan rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Balangan di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Senin 16 Maret 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak atau KLA Kabupaten Balangan di ruang rapat kantor Bupati Balangan Senin 16 Maret 2020. Bupati Balangan Ansarudin mengatakan keterkaitan masing-masing SKPD sangat diharapkan guna pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini. Dapat diambil contoh, anak yang sudah memenuhi persyaratan untuk memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang proaktif. Misalnya anak yang memerlukan sentuhan-sentuhan bidang kesehatan, ya dari Dinas Kesehatan yang nanti yang proaktif ke sana gitu. Dan semua anak-anak yang ada di sana itu kita data, kita himpun, dan kita kerubuti untuk menjadi kota yang layak anak lah begitu. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3 Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus narasumber, Andrian Anwari mengatakan kegiatan ini adalah penguatan kembali kepada anggota gugus tugas Kabupaten Balangan. Sebagai informasi kan, tahun kemarin 2019 Kabupaten Balangan sudah mendapatkan penghargaan, cuma masih tingkat pratama. Nah, untuk bisa meningkatkan ke Madya, Nindya, dan seterusnya sampai dengan utama. Andrian Anwari menambahkan untuk meningkatkan ke Madya dan seterusnya harus ada program dan kegiatan yang terencana. KLA sendiri merupakan pembangunan dengan sistem yang menjamin pemenuhan hak anak dan pelindungan terhadap anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Kepala Dinas DP3A Kabupaten Balangan, Halidi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada narasumber yang ikut membantu dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Layak Anak. Halidi berharap agar Pemkab Balangan dapat mencapai tingkat KLA lebih baik pada tahun 2020 ini. Halidi menambahkan, untuk mencapai tingkat KLA lebih baik itu perlu adanya dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa sebagai penopang terwujudnya Kabupaten Layak Anak ini. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Giat Gabungan Gugus Tugas COVID-19 adakan apel pelepasan petugas penyemprotan disinfektan di ruang terbuka hijau Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Kamis 26 Maret 2020. Giat Gabungan Gugus Tugas COVID-19 adakan apel pelepasan petugas penyemprotan disinfektan di ruang terbuka hijau Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Kamis 26 Maret 2020. Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan penyeprotan dilaksanakan selama 3 hari. Sesuai dengan petunjuk bahwa mulai hari ini, besok, lusa, 3 hari. Penyemprotan disinfektan dimulai dari Terminal Paringin, Taman Sanggam, dan Pasar Paringin. Dilanjutkan penyemprotan disinfektan di area perkantoran pemerintah Kabupaten Balangan, Pasar Tradisional se-Kabupaten Balangan, dan Pasar Modern Adaro. Kapolres Balangan, AKBP Nur Hamid mengatakan penyemprotan ini guna menghindari dan antisipasi penyebaran virus COVID-19. AKBP Nur Hamid dalam sambutannya juga menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan menghindari rasa takut berlebihan. Selain penyemprotan disinfektan yang dilakukan gugus tugas, beberapa SKPD berinisiatif melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri, seperti misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Syarif Ubaidillah mengatakan, tujuan dilakukan penyemprotan disinfektan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di area kantor. Pertama, hari ini pagi Dinas Kominfo melakukan penyemprotan di ruang-ruang di sekitar kantor dalam rangka turut mendukung dan berkontribusi terhadap pencegahan virus corona ini. Lanjut, Syarif Ubaidillah juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh karyawan Diskominfo yang telah berperan aktif dan membantu dalam kelancaran penyemprotan ini. Beriringan dengan hal itu, Syarif Ubaidillah berharap semoga apa yang telah dilakukan saat ini dapat mencegah serta mengurangi perkembangan virus corona di Kabupaten Balangan dan semua karyawan terhindar dari virus ini. Penyemprotan disinfektan ini akan dilakukan apabila terjadi hal-hal yang memang terlihat seperti gejala terjangkit ataupun terindikasinya virus corona.
Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPR RI dan Kemendikbud sepakat untuk meniadakan ujian nasional tahun 2020 tingkat SMP dan SMA guna mencegah penularan virus corona atau COVID-19 yang kian masif. DPR RI dan Kemendikbud sepakat untuk meniadakan ujian nasional tahun 2020 tingkat SLTP dan SLTA guna mencegah penularan virus corona atau COVID-19 yang kian masif. Peniadaan UIN ini menjadi kebijakan dalam social distancing atau physical distancing untuk memotong rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Abdul Basit mengatakan terkait dengan adanya COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengeluarkan keputusan untuk meniadakan ujian nasional bagi seluruh siswa tingkat SLTP dan SLTA. Ya, di samping itu juga dalam belajar dari rumah ini kita juga menyampaikan permohonan kepada stakeholder terkait, terutama dari Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Lurah, dan Komite Sekolah dan masyarakat untuk ikut serta membantu dalam pengawasan anak-anak belajar dari rumah. Gitu. Surat sudah kita edarkan semua. Kepala Bidang PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Rafiul Amal menjelaskan, berkenaan dengan pelaksanaan UIN tahun 2020, pihaknya telah menjalankan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan dalam masa tanggap darurat penyebaran virus corona. Berkenaan dengan pelaksanaan ujian nasional di tahun 2020, kami melaksanakan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa tanggap darurat penyebaran virus corona. Lanjut, Rafiul Amal menerangkan mengenai kelulusan ujian sekolah dapat diperoleh dari nilai rata-rata raport semester 1 sampai dengan semester 5. Dari penugasan yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya, serta prestasi dan juga tes melalui daring. Untuk tahun 2020 untuk jenjang SD tidak ada lagi yang namanya ujian sekolah. Jadi penentuan kelulusan itu murni ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan kriteria yang mereka tetapkan bersama di sekolah. Dalam hal ini, untuk pola pembelajaran siswa-siswi yaitu di rumah, setiap hari guru memantau pekerjaan, memberikan tugas, dan mengumpulkan tugas melalui moda daring itu. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pedagang sekitar Taman Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Balangan keluhkan penurunan omset penjualan Senin 30 Maret 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Edi Asna Haryadi, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang sekitar Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kabupaten Balangan keluhkan penurunan omset penjualan Senin 30 Maret 2020. Salah satu pedagang jajaran di sekitar RTH, Yati berusia 35 tahun mengatakan sebelum maraknya COVID-19 ini, pendapatan per hari lebih dari Rp100.000, terlebih saat hari libur. Omset yang didapat mencapai Rp500.000 per hari. Namun, maraknya antisipasi COVID-19, masyarakat memilih untuk tetap di rumah saja, sehingga penghasilan yang biasanya Rp100.000 menurun hingga 80%, di mana penghasilan hanya mencapai Rp20.000 per hari. Senada dengan hal ini, pemilik warung makan Sari mengatakan penghasilan warungnya sangat menurun semenjak 2 minggu terakhir. Penghasilan hanya kisaran Rp250.000 sampai Rp300.000. Padahal biasanya saat warung ramai, penghasilan mencapai Rp2 juta di jam makan siang. Gimana ya, agak kurang sih. Ya soalnya orang nggak kesini, jarang-jarang orang keluar gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin mereka masak di rumah. Jadi ya sangat tidak menguntungkan bagi saya. Berkurang itu lebih dari setengah lah dari pendapatan biasanya, Bu. Paling kita dapatnya 25% gitu dari biasanya. Iya. Untuk nominalnya sendiri tuh boleh disampaikan. Nominalnya sendiri misalkan dari kalau lagi rame kalau lagi rame itu bisa nyampe 2 juta makan siang tuh ya. Ini sekarang
paling 2,5-300 gitu aja. Bahkan kadang lebih kurang dari itu sih. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.